Bismillahirrahmanirrahim. Reza di sini. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kapasitas kerja lapang. Nah, kapasitas kerja lapang itu merupakan suatu kemampuan alat atau mesin dalam melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk dalam suatu basis. Itu basisnya itu bisa area, bisa produk. Nah, pada dasarnya kapasitas kerja lapang ini tidak hanya pada produk alat atau mesin pertanian, tapi pada semua mesin atau alat yang melakukan suatu pekerjaan, baik itu industri, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Semua alat dan mesin itu kan pada dasarnya dapat dihitung kapasitas kerja lapangnya. Jadi ya, hal pertama yang harus diperhatikan ini di kapasitas kerja lapang ini, kapasitas kerja lapang tidak sama dengan kapasitas kerja dari suatu produk, karena kapasitas kerja itu bisa saja kemampuan per ininya, kapasitas per waktuannya. Nah, untuk kapasitas kerja lapang itu ada 3 setidaknya. Yang pertama itu kapasitas kerja lapang teoritis, yang kedua itu kapasitas kerja aktual atau efektif, lalu yang ketiga itu efisiensinya. Nah, yang pertama di kapasitas kerja lapang teoritis, kapasitas kerja lapang teoritis itu jadi menghitung suatu pengolahan lahan, tidak hanya pengolahan lahan, pekerjaan suatu alat atau mesin secara teoritis. Nah, yang dihitung itu ada beberapa variabel. Yang pertama itu ada waktunya dan lebar kerjanya. Nah, untuk rumusnya itu KLT atau kapasitas lapang teoritis itu 0,36 dikali dalam kurung W dikali V. Nah, kenapa ada 0,36? 0,36 ini sebagai konstanta karena konversi satuan dari 1 meter kuadrat per second ke hektar, karena di awal tadi kan satuan luas di dunia pertanian itu hektar. Jadi saya harus menjelaskan dulu, mungkin ada 2 basis perhitungan. Yang pertama basis perhitungannya itu bisa hektar per jam, yaitu ke area, basis area. Lalu yang kedua itu ke basis produk, jadi ton per jam. Jadi perhitungan dari kapasitas kerja lapang ini bisa ton per hektar, itu ke produk, lalu ada hektar per jam atau ton, yang tadi ton per jam, lalu ada hektar per jam, yaitu berbasis ke area. Untuk area ini biasanya untuk pengolahan lahan dan sebagainya. Kalau untuk yang tadi yang ton per jam basis produk itu biasanya bisa ke alat panen biasanya. Nah, lalu untuk perhitungannya yang KLT yaitu tadi 0,36 itu konversi satuan dari 1 meter kuadrat, 1 meter persegi karena luasan lahan kan per second, ke hektar area per jam, karena tadi di basis satuannya hektar area per jam. Nah, untuk W-nya itu lebar kerja. Nah, lebar kerja itu tergantung alatnya. Jadi lebar kerja benar-benar total lebar kerja dari spesifikasi alat tersebut. Misalkan di traktor roda 4 ada implementnya itu rotari. Nah, itu lebar rotari totalnya dihitung secara teoritis, secara nyatanya spesifiknya di spesifikasi berapa, lalu dihitung nyata berapa. Nah, itu yang dicantumkan angkanya. Lalu W kali T-nya itu ya seperti yang kita tahu, T-nya itu waktu atau ya waktu, time. Lalu yang kedua itu kapasitas lapang efektif atau aktual atau secara nyata. Nah, untuk penghitungannya itu cukup sederhana, yaitu A per T, di mana A itu areal atau luasan lahan dalam, lalu per T-nya itu time. Jadi berapa luasan lahan dalam waktu tersebut. Nah, ini kenapa bisa dikatakan sebagai kapasitas lapang efektif, karena benar-benar secara nyata, tidak secara teoritis. Jadi yang dihitung itu total waktu dalam satu luasan lahan tertentu. Nah, itu hasil dari kapasitas lapang efektif. Karena tadi kan lebar kerjanya misalkan rotarinya 1 meter atau 100 cm misalkan. Nah, kan di kapasitas lapang efektif atau aktual ini bisa saja yang si rotarinya lebar kerjanya 100 cm itu ternyata pada beberapa kondisi lebar kerja aktualnya itu hanya 80 cm. Nah, itu mengapa ada perhitungan kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang aktual, karena ada perbedaan aktualisasi sesuai spesifikasi lebar kerja suatu alat. Contohnya itu tadi bisa saja
rotari yang secara teoritis lebar kerjanya itu 100 cm, sedangkan secara aktual di lapangan saat penggunaan itu hanya 80 cm lahan yang terolah. Jadi harus ada penghitungan kapasitas lapang secara teoritis dan secara aktual. Nah, yang terakhir itu ada efektivitas lapangan. Jadi sebelum efektivitas lapangan lalu KLT dan KLE harus tahu dulu untuk perhitungan kecepatan maju ya. Seperti yang kita tahu kecepatan maju itu V sama dengan M per S, yaitu kecepatan waktu per second. Lalu yang tadi terakhir di efektivitas lapang, ini yaitu KLT per KLE dikali 100%. Seperti yang kita tahu tadi kan KLT dan KLE bisa saja menggunakan mesin yang sama atau alat yang sama, tapi hasilnya itu tentu akan berbeda. Misalkan tadi saya kasih kasus di traktor roda 4. Traktor roda 4 secara teoritis itu lebar kerjanya 100, lalu secara aktual hanya 80 cm. Itu kan ada perbedaan. Nah, di efektivitas lapang ini berapa persentase aktualisasi dari teoritisnya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kapasitas kerja lapang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.